Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam Dupa, kali ini saya akan melanjutkan dari video saya yang kemarin, Dupa kenaikan pangkat guru golongan 3C ke 3D, yang mana sebelumnya sudah dari mulai 3A ke 3B, kemudian dari 3B ke 3C. Dan untuk kali ini saya akan meneruskan kembali pada Dupa pengajuan kenaikan pangkat golongan dari 3D ke 4A. Namun sebelum saya teruskan mengenai bagaimana cara penyusunan Dupa kenaikan pangkat dari golongan 3D ke 4A, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di sini akan saya sampaikan sebelumnya bahwa menurut lampiran Permendiknas nomor 35 tahun 2010 pada halaman 86 bahwa guru wajib mengusulkan penetapan angka kredit untuk penilaian setiap tahun. Jadi PAK untuk Dupa ini diusulkan setiap tahun. Dan apabila yang bersangkutan tidak mengusulkan sesuai dengan ketentuan, maka hasil kinerja yang bersangkutan hanya dinilai 3 tahun terakhir yang dihitung dari saat pengusulan penilaian kinerja. Pengajuan penilaian angka kredit itu harus diajukan setiap tahun, dan apabila pengajuannya lebih dari 3 tahun, maka yang dinilai adalah 3 tahun terakhir. Suatu contoh misalnya di sini ada pengajuan mulai tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, maka yang dinilai hanya 3 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2010, 2011, dan 2012, yakni 3 tahun terakhir. Bahwa karena di sini nanti akan saya sampaikan untuk pengajuan golongan dari 3D ke golongan 4A, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah selain dari unsur pembelajaran, di sini sub unsur pengembangan diri diwajibkan 4 angka kredit atau 4 kegiatan, dan sub unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif sebesar 8 angka kredit. 8 angka kredit tersebut bagi guru golongan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 laporan hasil penelitian dari sub unsur publikasi ilmiah. Di sini menurut buku 4 pedoman PK Guru disebutkan juga bahwa dari golongan muda 3D ke golongan mat yang 4A harus mempunyai karya inovatif 8. Dari 8 itu yang wajib dipenuhi adalah minimal 1 laporan hasil penelitian. 1 laporan hasil penelitian ini maksudnya adalah, contohnya adalah hasil penelitian tindakan kelas di kelasnya masing-masing. Di sini mengandung arti bahwa selain karya inovatif, publikasi ilmiah yang lain, maka hal yang wajib dipenuhi adalah 1 penelitian tindakan kelas yang mempunyai nilai angka kredit 4. Berikutnya, kenaikan pangkat dan jabatan secara bersamaan. Perlu kita ketahui bahwa pangkat dan jabatan itu berbeda. Suatu contoh di sini, pangkatnya guru pertama golongannya adalah penata muda. Jadi guru pertama ini ada penata muda dan penata muda tingkat 1. Yang kedua, pangkatnya guru muda, golongannya adalah penata dan penata tingkat 1, dan seterusnya. Jadi maksud di poin F di sini adalah apabila guru yang akan naik pangkat dan sekaligus naik jabatan, maka yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan jabatannya oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang bersangkutan diusulkan untuk kenaikan pangkat oleh jabatan yang berwenang. Maksudnya di sini teman-teman, kenaikan pangkat itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah jabatannya guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Untuk kenaikan di sini ada 4 macam golongan pangkat atau golongan jabatan teman-teman. Untuk naik ke masing-masing jabatan ini harus ada SK kenaikan
pangkat, teman-teman, harus ada kenaikan pangkat atau sering disebut dengan jabatan fungsional. Jadi misalnya di sini dari golongan 3B ke 3C, sebelum diterbitkan SK kenaikan golongan, maka harus diterbitkan dulu SK kenaikan pangkat atau jabatan. Demikian juga dari golongan 3D ke golongan 4A, sebelum ada SK kenaikan golongan, itu harus ada SK kenaikan jabatan dulu atau sering kita sebut dengan SK jabatan fungsional. Begitu juga untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dari guru madya ke guru utama. Kalau dari golongan dari pembina utama menjadi dari pembina utama muda menjadi pembina utama madya, itu harus mempunyai SK kenaikan jabatan dulu, baru bisa diterbitkan SK kenaikan golongan. Misalnya saja di sini adalah contoh, Dr. Anda Adira Guru SMA Negeri 1 Bima, pangkat golongan muda tingkat 1, golongan ruang 3B, angka kreditnya secara kumulatif sudah memenuhi syarat untuk naik jabatan dari guru pertama pangkat penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B ke guru muda pangkat penata golongan ruang 3C TMT 1 Oktober 2010. Maka sebelum diterbitkan SK golongan ke-3C ini, maka Dr. Anda Adira ini harus mempunyai SK kenaikan jabatan yang ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2010, baru untuk selanjutnya diterbitkan atau ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3C terhitung mulai 1 Oktober 2010. Jadi sebelum ada SK kenaikan pangkat golongan, maka SK jabatannya dulu ini harus diterbitkan. Begitu teman-teman. Jadi untuk kenaikan jabatan ini masing-masing dari golongan 3B ke golongan 3C, untuk selanjutnya dari guru muda ke guru madya atau golongan penata tingkat 1 atau 3D menjadi pembina 4A, dan untuk selanjutnya dari guru madya ke guru utama untuk golongan pembina utama muda 4C ke 4D pembina utama madya harus mempunyai SK kenaikan jabatan dulu. Untuk berikutnya, hal yang tidak kalah penting mengenai kenaikan golongan pangkat dari 3D ke 4A ini, teman-teman, perlu saya sampaikan juga menurut peraturan bersama Permenpan dengan Kepala BKN nomor 14 tahun 2010 pasal 34 poin 2 atau ayat 2 di sini menerangkan bahwa guru yang akan naik pangkat menjadi pangkat penata muda golongan ruang 3A dan guru sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan akhir tahun 2015 apabila tidak memperoleh ijazah S1 atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat paling tinggi adalah pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D atau pangkat terakhir yang dimiliki. Jadi apabila tidak mempunyai ijazah sarjana, maka pangkat terakhir yang dimiliki adalah golongan ruang 3D. Demikian juga pada ayat 3 ini menerangkan bahwa pada saat peraturan bersama ini ditetapkan, guru yang telah memiliki pangkat pembina golongan ruang 4A ke atas dan belum memiliki ijazah sarjana, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat. Referensi yang bisa saya sampaikan berikutnya ini akan saya sampaikan mengenai contoh salah satu daftar usulan penetapan angka kredit dari golongan 3D ke golongan 4A. Di sini adalah contoh, tidak perlu saya ulas kembali teman-teman, karena cara pengisiannya sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Secara garis
besar saja saya sampaikan bahwa untuk golongan ruang 3D, angka kreditnya dengan kriteria baik adalah 19,50. Karena di sini masa penilaiannya adalah 4 tahun, maka nilainya adalah 78. Selanjutnya di sini ada tugas tambahan menjadi penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar selama 4 tahun dari 2% dari angka kreditnya adalah 1,560, dan di sini sebagai guru kelas SD 5% dari angka kreditnya adalah 3,90. Sementara dalam rentang waktu tahun tersebut yang bersangkutan mengikuti diklat yang mempunyai jam antara 30 sampai dengan 80 jam adalah 4 kegiatan, maka nilainya masing-masing 1 jadi 4. Yang mempunyai jam 81 sampai dengan 180 ada 1 STPPL atau 1 kegiatan, maka nilainya 2. Maka selama rentang waktu 4 tahun ini mendapat nilai angka kredit untuk pengembangan diri adalah 6. Rentang waktu tersebut yang bersangkutan juga melakukan penelitian tindakan kelas 1 kali, maka nilai angka kreditnya adalah 4, dan melakukan membuat artikel populer di bidang pendidikan formal yang dimuat di dalam media massa tingkat provinsi, membuat karya populer sebanyak 3 kali dimuat, masing-masing nilainya adalah 1,5, maka mendapat nilai angka kredit 4,50. Untuk unsur penunjang sebagai anggota aktif organisasi profesi selama 4 tahun masing-masing adalah nilainya 0,75, maka selama 4 tahun tersebut nilainya adalah 3. Sementara menjadi anggota kepramukaan sebagai anggota aktif selama 4 tahun nilainya adalah 3. Untuk selanjutnya kita lihat angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan golongan dari 3D ke 4A. Berapa angka kredit yang harus dipenuhi menurut Permenpan nomor 16 tahun 2009, teman-teman. Di sini dari 3D ke 4A, angka kredit yang harus dipenuhi adalah 100, terdiri dari 90 dari unsur utama dan 10 dari unsur penunjang. Unsur utama ini adalah minimal, teman-teman, dan unsur penunjang ini adalah maksimal. 90 angka kredit ini terbagi menjadi dari unsur pembelajaran adalah 78, unsur pengembangan dirinya adalah 4, dan unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif adalah 8. Dan 8 ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah wajib 1 penelitian tindakan kelas. Mari kita lihat dari tabel dupaknya, teman-teman. Pada lampiran 2 ini melaksanakan tugas pembelajaran mendapatkan angka 78. Apakah sudah memenuhi? 78 yang dipersyaratkan adalah sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 adalah 78, artinya dari unsur pembelajaran dan tugas tambahan sudah terpenuhi. Untuk berikutnya kita lihat dari unsur pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Ini adalah rinciannya. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke lampiran 5. Kita ulangi lagi. Dari unsur pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu adalah 83,46. Kita lihat syarat minimal yang harus dipenuhi adalah 78. Artinya dari unsur pembelajaran sudah terpenuhi. Dan di sini selanjutnya dari unsur pengembangan diri adalah minimal 4. Dalam kegiatan tersebut mendapatkan pengembangan dirinya adalah 6. Jadi yang bersangkutan sudah terpenuhi syarat minimalnya. Untuk berikutnya adalah publikasi ilmiah. Yang diwajibkan di sini adalah 6, teman-teman ya. 6. Jadi di sini karena sudah mendapat nilai 8, maka batas minimal yang harus dipenuhi sudah tercapai. Untuk unsur penunjang tugas guru dari maksimal 10 yang dipersyaratkan, walaupun di sini yang bersangkutan hanya mendapat nilai 6, itu sudah bisa dipertimbangkan kenaikan golongan pangkatnya apabila nilai kumulatifnya
sudah tercapai, teman-teman. Artinya di sini apa? Walaupun nilai angka kredit dari unsur penunjang adalah 10 di sini. 10 di sini adalah syarat maksimal, teman-teman. Jadi walaupun di sini nilainya 6, itu bisa apabila bisa ditutupi dari unsur yang lain, artinya jumlah kumulatif sudah melebihi dari angka kredit yang dipersyaratkan. Di sini adalah 100, maka yang bersangkutan bisa dipertimbangkan kenaikan pangkat golongannya ke golongan yang di atasnya. Begitu. Sekali lagi bahwa unsur utama ini adalah minimal yang harus dicapai, kemudian unsur penunjang adalah maksimal. Jadi maksimalnya 10, walaupun di sini hanya mendapat nilai angka kredit 6, itu tidak apa-apa, bisa dipenuhi secara kumulatif dari unsur utama. Begitu sedikit yang bisa sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang bagaimana cara pengajuan dan angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan golongan dari 3D ke 4A. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.